wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas tolong pimpin berdoa ya. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu untuk membangun semangat kita. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Anak-anak duduk yang rapi ya, jangan main kesana kemari. Selanjutnya kita periksa kerapian badan kita. Bagi anak-anak yang bajunya keluar, tolong dirapikan ya, dan dasinya juga. Kalau ada yang mereng, tolong dirapikan. Anak-anak, jangan lupa terus belajar ya, karena belajar adalah kunci keberhasilan. Ingat bahwa setiap usaha yang kita lakukan hari ini adalah investasi untuk masa depan kita nantinya. Teruslah berusaha dan jangan takut untuk bertanya jika belum memahaminya. Setiap langkah kecil yang kita jalani saat ini akan membawa kita menuju pencapaian besar di masa depan. Terus semangat anak-anak. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi 3.6, yang dimana materi itu adalah menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah. Kalian tahu nggak, ceramah itu apa sih? Ceramah adalah sebuah pidato yang disampaikan oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Orang yang melakukan ceramah disebut penceramah. Sebelum mulai berceramah, penceramah biasanya akan menyiapkan materi berupa teks ceramah. Kemudian, kalian tahu nggak apa itu teks ceramah? Teks ceramah adalah transkrip atau bentuk tulisan dari ceramah yang disampaikan di depan umum. Nah, jadi teks ceramah adalah sebuah transkrip data atau sebuah materi yang akan disampaikan di depan umum ya anak-anak. Kalian tahu tidak, struktur teks ceramah itu ada berapa? Ayo acungkan tangan bagi yang tahu ya. Baiklah, jika tidak ada yang tahu, ibu akan menyampaikannya. Jadi, struktur teks ceramah itu ada 3. Yang pertama itu pendahuluan, kedua isi, dan yang ketiga penutup. Yang pertama, pendahuluan atau tesis. Bagian pertama ini berisi pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicaraan tentang topik yang sedang dibicarakan. Kemudian yang kedua itu ada rangkaian argumen atau isi. Nah, pada bagian ini berisi rangkaian argumen pembicaraan berkaitan dengan tesis. Biasanya akan diungkapkan sejumlah fakta yang memperkuat argumen pembicaraan. Kemudian yang ketiga itu ada penegasan ulang atau penutup. Nah, di bagian akhir ini berisi hasil penalaran, penegasan, kembali kesimpulan maupun saran dari pembicara kepada pendengar. Nah, kemudian yang selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks ceramah. Nah, pada kaidah kebahasaan teks ceramah ini terbagi menjadi 5. Nah, yang pertama, banyak memakai kata ganti orang. Dan yang kedua, banyak menggunakan kata tesis. Terus yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Kemudian yang keempat, ada banyak memakai kata kerja mental. Kemudian yang terakhir ada menggunakan kata kerja persuasif. Nah, dari itulah kelima kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Kemudian yaitu yang terakhir adalah ciri-ciri teks ceramah. Teks ceramah memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan teks lainnya.
Adapun ciri-ciri teks ceramah tersebut adalah yang pertama, memiliki struktur yang terdiri dari tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Kemudian yang kedua ada disampaikan oleh seseorang yang menguasai topik ceramah. Kemudian yang ketiga disampaikan dengan bahasa yang sopan, santun, dan efektif. Kemudian yang keempat memiliki peran moral yang bersifat persuasif dalam konteks nilai-nilai positif. Kemudian yang terakhir ada berisi nasihat dan pesan-pesan tertentu. Nah, itulah ciri-ciri dari teks ceramah. Apakah kalian sudah memahaminya? Alhamdulillah kalau sudah memahaminya. Kemudian yang terakhir, kalian tahu nggak apa fungsi dari teks ceramah? Ayo acungkan tangan bagi yang tahu ya. Fungsi teks ceramah menurut pandangan ibu itu ada 7. Yang pertama yaitu sebagai penyampaian informasi. Dan yang kedua sebagai pemahaman konsep. Yang ketiga sebagai pembentukan pemikiran. Terus yang keempat sebagai keseragaman pemahaman. Yang kelima sebagai motivasi dan inspirasi. Kemudian yang keenam pengembangan keterampilan berbahasanya. Jadi dalam teks ceramah ini kita bisa dituntun untuk terampil dalam berbahasa ya. Kemudian yang terakhir sebagai pengayaan budaya dengan konteks. Pelajaran lebih lanjutnya, kita akan mengkelompokkan menjadi 5 kelompok ya anak-anak. Jadi 5 kelompok ini kita akan menganalisis struktur kebahasaan teks ceramah. Nah, sekarang semuanya sudah memilih kelompok masing-masing ya. Silahkan berkelompok dengan kelompoknya. Berikut ibu akan menampilkan sebuah video melalui aplikasi YouTube ya. Tolong disimak dengan baik. Jangan bercanda, tolong didengarkan dengan seksama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan men-sharing tentang syukur atas nikmat Allah. Syukur memiliki makna, yakni berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati kalian atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. That's easy to say, gampang diucapinnya, tapi nyatanya susah dilakuinnya. Pada faktanya, sedikit sekali hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur dalam hidupnya. Jadi maka dari itulah kita berdoa, semoga kita termasuk dalam hamba-hamba Allah yang sedikit itu. Sudahkah kalian bersyukur atas hari ini? Apabila ada seseorang di antara kita yang dia tidak pandai dalam bersyukur, taunya mengeluh terus, maka sudah, kufurlah orang itu, kufur atas nikmat Allah, kufur akan nikmatnya. Quran Surat Al-Hajj ayat 38, Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu Innallaha la yuhibbu kulla khawwanin kafur. Sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sungguh Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur akan nikmatnya. Dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwa orang yang kufur akan nikmat Allah sungguh amatlah pedih azabnya. Marilah dari itu, kalau bahasa zaman sekarangnya, kita ramaikan hashtag syukur no kufur. Janganlah kita menjadi orang yang kufur akan nikmat Allah. Janganlah kita mendekati kekufuran.
Apalagi coba-coba, jangan main-main kawan-kawan. Dampaknya apa? Kalau misalkan kita sudah bersyukur, insya Allah, Allah akan memberikan kita nikmat yang berlimpah. Dan sifat angkuh, sombong, insya Allah dah menjauh itu. Demikianlah ceramah singkat saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tadi kan sudah menyimak sebuah video yang sudah ibu tampilkan ya. Sekarang ibu minta kalian berdiskusi dengan anggota kelompok kalian mengenai struktur dan kebahasaan teks ceramah dan kesulitan apa yang kalian alami ketika menganalisis sebuah teks ceramah ya. Waktu yang ibu berikan hanya sebatas 5 menit. Tolong dimanfaatkan waktunya semaksimal mungkin. Nah, berhubung diskusinya sudah selesai, ibu minta satu persatu kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, dan kelompok lain boleh menanggapi atau mengomentari kelompok yang sudah maju. Dan jangan lupa hasil koreksi dari pengamatan kalian dicatat di buku tulis ya. Nah, yang selanjutnya kita akan merefleksi hasil pembelajaran mengenai menyusun kembali teks ceramah dari tayangan video YouTube dan cara pembacaan ceramah ya anak-anak. Baiklah, selanjutnya adalah kita akan menarik kesimpulan dari hasil pembahasan kita hari ini. Ayo, siapa yang ingin menyimpulkan dari pembahasan kita hari ini? Angkat tangan. Ada? Tidak ada? Jika tidak ada, ibu akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan kita hari ini ya anak-anak. Nah, jadi kesimpulannya adalah penyusunan teks ceramah yang disampaikan dalam sebuah video yang sudah ibu tampilkan tadi ternyata sudah cukup baik. Kemudian pemilihan kosakata dan bahasanya pun sudah baik, sudah bagus, dan struktur ceramah yang disampaikan juga sudah tepat, yaitu ada pendahuluan, isi, dan penutup. Unsur kebahasannya juga sangat cukup baik. Itulah materi kita hari ini. Nah, jangan lupa ya, minggu depan kita akan membahas KD 4.6, yaitu mengenai mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Nah, jadi nanti jangan lupa untuk belajar pada pertemuan kita selanjutnya. Tetap semangat, jangan berkecil hati. Jika ada yang tidak dipahami, tolong ditanyakan kembali ya. Nah, itu saja yang dapat ibu sampaikan. Jangan lupa terus belajar dan terus belajar. Cukup sekian materi yang dapat ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya ibu memohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Silahkan rapikan bukunya, kita akan beristirahat dan kita akan bertemu kembali di minggu depan ya. Sekian, itu saja yang dapat ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.